Selamat datang di podcast Salam Sehat Mata. Hari ini spesial banget karena kita akan ngobrol tentang salah satu rumah sakit mata terbaik di Indonesia. Bahkan jadi rumah sakit rujukan nasional Rumah Sakit Mata Cicendo. Bersama saya sudah hadir Ibu Dewanti dari Rumah Sakit Mata Cicendo. Apa kabar Ibu? Baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Boleh perkenalan singkat terlebih dahulu Ibu? Silakan. Baik, terima kasih Dokter Hani. Perkenalkan nama saya Dewanti Widi Astari. Pada hari ini saya diajak berbincang-bincang nih dengan Dokter Hani, tentunya membicarakan tentang Rumah Sakit Mata Cicendo ya. Saya saat ini diamanahi sebagai penanggung jawab IGD dan di Komite Mutu Rumah Sakit. Terima kasih Ibu. Bersama saya Dr. Hani dan juga Ibu Dewanti. Hari ini kita mau kupas tuntas bagaimana Rumah Sakit Mata Cicendo bisa terus dipercaya masyarakat hingga sekarang. Sekaligus bersaing dengan rumah sakit mata lainnya di era modern. Kalau kita bicara soal Rumah Sakit Mata Cicendo nih pasti banyak orang udah kenal. Tapi mungkin belum semua tahu nih sejarahnya. Bisa diceritain sedikit bagaimana awal berdirinya Rumah Sakit Mata Cicendo sampai akhirnya bisa dikenal sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional? Baik, Dokter Hani. Jadi Rumah Sakit Mata Cicendo ini memiliki sejarah yang sangat panjang ya, Dokter Hani. Diresmikannya saja pada tanggal 3 Januari 1909 ya. Itu saya sama Dokter Hani sepertinya belum lahir ya. Dengan nama dulunya adalah Koningin Wilhelmina oleh Gubernur Jenderal JB Van Hoots dengan direktur pertamanya yaitu yang terkenal juga di jalan dekatnya namanya Dokter Westhoff. Nah, yang membuatnya istimewa apa sih? Yang pertama tentunya karena pengalaman tadi sudah lebih dari seabad pengalaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam kondisi terkait dengan mata. Yang kedua tadi kontinuitas pelayanan historis karena sudah bertahan melalui berbagai era nih, termasuk masa kolonial, pendudukan Jepang hingga sekarang setelah era kemerdekaan serta menjadikan sebagai status rujukan nasional yang tidak tergantikan karena dalam sistem kesehatan Indonesia di sini di Rumah Sakit Mata Cicendo satu-satunya di Indonesia. Begitu Dokter Hani. Luar biasa ya perjalanan panjangnya. Pasti ada banyak pencapaian penting yang bikin Rumah Sakit Mata Cicendo bisa sampai di titik ini ya. Kira-kira ada momen kah yang paling membanggakan dari Rumah Sakit Mata Cicendo sejauh ini? Iya, kalau Rumah Sakit Mata Cicendo tentunya ya karena sudah rujukan nasional Indonesia. Sebenarnya prestasinya banyak sekali ya, tapi yang kita dapat ungkapkan di sini sebagai tentunya tadi pionir pelayanan mata di Indonesia. Kemudian selain itu di sini juga sebagai pusat pendidikan oftalmologi, baik bagi dokter spesialis mata, kemudian perawat mata, dan PPA atau petugas pelaksana asuhan lainnya. Kemudian untuk akreditasi kita sudah bintangnya paling banyak nih dok dari Komite Akreditasi Rumah Sakit sudah paripurna. Kemudian untuk inovasi-inovasi teknologi kita juga sudah terdepan. Jadi kalau di tempat yang lain belum ada, di sini udah duluan dok. Seperti kita pionir dalam Amblyopia Center, kemudian estetik dan dry eye clinic, serta inovasi-inovasi lainnya. Seperti itu dok untuk pencapaiannya. Dan yang terupdate kita terakreditasi untuk internasional dok di pendidikan di dokter spesialisnya dok secara internasional. Saya juga penasaran nih kalau ngomongin terkait layanan ya, bagaimana pasien anak-anak, lansia, atau pasien yang kebutuhan khusus, apakah ada Rumah Sakit Mata Cicendo punya layanan yang ramah untuk mereka? Oh, tentunya ya, untuk yang kebutuhan khusus dan rentan, sangat-sangat kita perhatikan. Yang pertama, Dok, untuk di Cicendo itu untuk anak-anak yang kita punya sekolahku Cicendo UPI, Dok. Jadi, kalau di rumah sakit lain kan kalau sedang berobat menunggu saja, Dok, di ruang tunggu. Namun kalau di Rumah Sakit Mata Cicendo kita punya sekolahnya. Jadi anak-anak di saat dia sedang menunggu ada sekolah khusus. Di situ kita ada bermain puzzle, storytelling, pokoknya aktivitas untuk anak yang menarik gitu seperti itu sambil menunggu dipanggil oleh dokter. Kemudian untuk anak-anak juga kita ada Amblyopia Center dok menggunakan terapi virtual reality nih yang lagi kekinian alias VR. Kemudian kita juga ada MDVI untuk tumbuh kembang anak. Sementara untuk lansia sendiri kita ada program khusus peduli lansia, kemudian program-program oftalmologi komunitas dok untuk lansia seperti itu.
Ya, kemudian untuk kebutuhan khusus dok, kita juga ada untuk layanan eksekutif dok, untuk pasien-pasien eksekutif, kemudian ada home care, dan serta ada telemedicine untuk konsultasi, seperti itu dok. Wah, mantap sekali ya. Sudah Rumah Sakit Mata Cicendo ini sudah punya layanan yang ramah sekali untuk pasien anak-anak, lansia maupun kebutuhan khusus ya. Kita tahu nih kualitas pelayanan kesehatan itu sangat dipengaruhi oleh tenaga medisnya. Bagaimana nih Rumah Sakit Mata Cicendo dapat memastikan dokter maupun tenaga kesehatannya selalu update dengan perkembangan ilmu kesehatan mata terbaru? Iya, jadi alhamdulillah karena Rumah Sakit Mata Cicendo ini di bawah naungan Kementerian Kesehatan Rumah Sakit langsung atau vertikal Kementerian Kesehatan, sehingga dari Diklatnya sendiri, kemudian dari CRU, Clinical Research Unit bersama-sama terus continuing untuk pengembangan keprofesian baik dari dokter spesialis mata. Jadi terus ada pelatihannya, workshopnya, fellowship, kemudian research dan development itu terbuka, serta ada program-program penelitian dan hibah penelitian yang memacu atau men-trigger semua SDM kesehatan di Rumah Sakit Mata Cicendo untuk terus belajar. Seperti itu, Dok. Hmm. Sudah mantap sekali ya. Selain kompetensi medis nih, kan banyak ASN di Rumah Sakit Cicendo juga kan tentu harus berpegang pada nilai dasar PNS ya, yaitu berakhlak. Bisa diceritain, Ibu Dewanti, bagaimana nilai ini benar-benar diterapkan dalam pelayanan sehari-hari? Iya, baik Dokter Hani. Alhamdulillah ya kalau untuk penerapan tadi nilai-nilai ASN berakhlak di Rumah Sakit Mata Cicendo ini sudah menjadi culture, menjadi budaya ya Dokter Hani ya. Tadi berorientasi pada pelayanan gitu ya, patient center care dengan empati tinggi. Kemudian yang kedua, akuntabel ya, dilihat dalam pelayanannya itu ada transparansi dalam pelayanan maupun keuangan kita terbuka. Kemudian yang ketiga, kompeten, ditandai tadi dengan semua dokter spesialis matanya, dokter umumnya, perawatnya, gizi, dan semuanya itu mempunyai kompetensi dalam melayani pasien serta terdapat peningkatan kapabilitas berkelanjutan yang terus-menerus. Serta kami di sini itu bersifat harmonis, di mana terjadinya kolaborasi interprofesi yang sangat solid, di mana konsepnya PCC atau Patient Center Care. Jadi semuanya berpusat kepada pasien. Serta selanjutnya loyal, Dok. Loyal itu bagaimana kita berkomitmen terhadap misi kesehatan nasional dan adaptif, yaitu responsif terhadap perkembangan teknologi apa sih yang terbaru gitu seperti itu. Baik dari segi keilmuan maupun skill kita terus update. Dan yang terakhir kolaboratif, baik kerjasama dengan berbagai unit ataupun stakeholder gitu. Misalkan kita bekerjasama juga dengan rumah sakit umum yang lainnya dan tentunya untuk pelayanan kesehatan yang lebih optimal dan berkualitas. Seperti itu, Dokter Hani. Nah, baik. Sekarang selain Rumah Sakit Mata Cicendo ini banyak juga rumah sakit swasta ya, bahkan luar negeri yang punya layanan modern. Apa strategi dari Rumah Sakit Mata Cicendo agar tetap menjadi pilihan masyarakat Indonesia? Iya, jadi yang pertama, betul, sekarang menjamur nih dok. Ternyata di sekeliling kita yang dekat saja sudah banyak klinik atau rumah sakit mata. Cuman untuk Betul. strateginya yang pertama kita value based healthcare. Di mana sekarang tadi kita fokusnya adalah bukan pada outcome, tapi bukan pada volume tapi pada outcome dan juga pada PCC tadi dok. Jadi sekarang semua berpusat pada pasien, pasien itu di tengah atau patient center care sehingga mereka akan loyal balik lagi ke kita gitu, ke klinik, bukan ke klinik yang lain tapi ke rumah sakit Mata Cicendo. Kemudian yang kedua adalah pelayanan yang terintegrasi atau holistik dan berkesinambungan. Jadi semuanya ada di sini dok. Sekarang kan kita sudah punya CT scan juga dok ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh kita harus keluar. Kemudian selain itu pelayanannya juga lengkap. Penyakit dalam ada di sini, anestesi ada di sini, dokter spesialis anak juga ada di sini. Kemudian yang ketiga kita menggunakan digital transformasi dok. Jadi sekarang kan teknologi ya dok ya katanya ya, kita tinggal daftar online gitu dengan mudahnya seperti kita mau booking tiket bioskop katanya seperti itu dok. Dan tentunya yang keempat kita menggunakan sekarang bukan lagi service excellent dok, tapi outstanding service. Jadi lebih dari service excellent. Itu yang kita gunakan sebagai strategi kompetitif untuk mengcounter rumah sakit atau klinik yang lain. Seperti itu dok. Pelayanan Rumah Sakit Mata Cicendo juga udah mumpuni ya sesuai dengan namanya Pusat Rujukan Mata Nasional ya Ibu Dewanti. Sebagai rumah sakit Iya. rujukan nasional nih, tentu Rumah Sakit Mata Cicendo kan melayani pasien dari berbagai daerah ya. Bagaimana nih memastikan layanan tetap terjangkau misalnya bagi pasien BPJS?
Iya, jadi kita menjamin tadi ya terkait dengan akses terjangkau dan jaminan BPJS, komitmennya yang pertama kita kerjasama dengan BPJS itu secara komprehensif, Dok. Kita memastikan janji layanan kita untuk JKN di Rumah Sakit Mata Cicendo. Yang kedua terkait dengan subsidi silang, yaitu pasien bayar yang mendukung pelayanan untuk yang kurang mampu. Ketiga, yaitu dengan program CSR, seperti tadi kita sering laksanakan juga di sini, operasi katarak gratis untuk masyarakat miskin. Kemudian adanya paket-paket lainnya. Seperti itu, Dok. Paket bundling service dengan harga yang lebih terjangkau seperti itu atau dengan sistem cicilan. Seperti itu, Dok. Baik, kalau soal kenyamanan pasien, bagaimana sistem antrian atau edukasi kesehatan mata di sini supaya pasien tetap merasa puas meskipun jumlah kunjungannya tinggi karena sebagai pusat rujukan mata nasional? Mm-mm. Yang pertama untuk manajemen antrian ini kita disesuaikan dengan sekarang ya transformasi kesehatan ya dok, yang transformasi kesehatan keenam atau digitalisasi. Adanya reservasi online seperti itu dok, kemudian melalui WhatsApp untuk kontrol itu pun mengurangi dok untuk antrian. Jadi nanti kalau pasien itu dulu kan semua pagi-pagi ya dok ya, datang jam 7 tuh semua datang pagi-pagi, tapi tidak dengan reservasi online maka pasien akan tertulis datang jam berapa. Misal datang jam 9 maka pasien tersebut akan datang jam 9 pagi gitu dok, jadi mengurangi panjang antrian seperti itu dok, salah satu contohnya yang saat ini sudah dilakukan di Rumah Sakit Mata Cicendo sesuai dengan transformasi kesehatan pilar keenam dok, digital transformasi. Sistem antrian ini juga mendukungnya dari nilai ASN berakhlak yaitu adaptif ya. Inovasinya juga bagus sehingga pelayanan Rumah Sakit Mata Cicendo juga semakin mantap gitu. Kira-kira bisa dijelaskan apa tantangan terbesar yang dihadapi Rumah Sakit Mata Cicendo sekarang supaya tetap relevan, modern, dan dipercaya masyarakat apalagi di tengah-tengah persaingan global saat ini? Ya, kalau untuk tantangan terbesarnya sendiri tentunya tadi ya dok, yang pertama kita kompetisi dengan berbagai rumah sakit atau klinik yang lain. Kemudian yang kedua adalah tantangannya tersendiri bagaimana kita sekarang harus dalam kondisi efisiensi ya dok ya. Dalam kondisi itu kita tetap harus memberikan pelayanan tadi yang outstanding dok, outstanding excellent ya, sesuai dengan SOP dan kualitas yang di luar yang biasanya seperti itu. Kemudian kita juga harus memenuhi ekspektasi pasien atau patient expectation dok, itu tantangan terbesarnya. Sekarang kan semua sudah melek teknologi ya dok ya, kemudian area sosmed yang sudah sangat luar biasa itu juga menjadi suatu tantangan seperti itu, dan tentunya satu lagi digital disruption ataupun digital transformasi seperti itu dok. Wah, menarik sekali ya obrolan kita hari ini. Sebelum menutup, mungkin ada satu pesan penting dari Ibu Dewanti tentang menjaga kesehatan mata yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Mungkin apa itu? Iya, jadi untuk masyarakat bahwa kesehatan mata itu sangat penting. Nah, kita bisa coba kita mulai dengan kontrol secara berkala. Jadi jangan tunggu sakit dulu, tapi kita harus melakukan preventif atau pencegahan dengan secara kontrol pada umumnya sekitar 1 tahun 2 kali. Itu seperti itu supaya kita mengetahui kondisi kesehatan mata kita. Seperti itu. Dan kami, Rumah Sakit Mata Cicendo, sangat siap untuk melayani Bapak Ibu masyarakat di seluruh Indonesia. Seperti itu mungkin, Dokter Hani. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu di podcast Salam Sehat Mata. Semoga Rumah Sakit Mata Cicendo terus maju jadi kebanggaan bangsa dan semakin banyak masyarakat yang sadar pentingnya menjaga kesehatan mata. Satu mungkin kita pose salam sehat mata dulu. Yang seperti ini. Ya, Ya, siap. Satu, dua, tiga. Salam sehat mata.